Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan nasional dalam rangka panen raya padi di Karawang, Jawa Barat. Di Nusa Tenggara Timur, Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalenda dan Wakil Gubernur Joni Asadoma mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalenda bersama Wakil Gubernur Joni Asadoma mengikuti panen raya padi dan pengumuman swasembada pangan nasional secara daring dari Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Kegiatan panen raya dipusatkan di Karawang, Jawa Barat dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para kepala daerah. Presiden Prabowo menegaskan swasembada pangan merupakan tonggak penting kemerdekaan bangsa dan bukti nyata kekuatan Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan. Selain itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyerahkan bantuan benih padi dan alat pertanian kepada para petani milenial agar lebih produktif dalam bekerja. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, saya menyerahkan satu buah roller kepada kelompok petani muda Brigade Pangan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gitu ya. Semoga ini bermanfaat ya untuk mengolah sawah lebih produktif lagi. Keberhasilan swasembada pangan berdampak langsung pada kesejahteraan petani, penguatan cadangan beras nasional, serta pertumbuhan sektor pertanian sebagai motor ekonomi nasional. Pemerintah optimis swasembada pangan dapat terus dijaga secara berkelanjutan demi kemandirian bangsa, kesejahteraan petani, dan masa depan Indonesia yang lebih kuat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Melalui pertanian, ayo bangun Kupang, ayo bangun negeri, ayo bangun Indonesia. Kantor Staf Presiden bersama aparat TNI dan Polri turun langsung ke lokasi terdampak banjir di Kabupaten Pidie, Aceh. KSP tidak hanya menyerahkan bantuan, namun langsung mengoperasikan pompa apung untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah warga dan fasilitas umum. Berikut liputannya untuk Anda. Tim KSP bersama personil TNI Polri membersihkan rumah warga di Kampung Tiba di Masjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie menggunakan pompa apung bantuan KSP, Sabtu 3 Januari 2026. Pompa apung ini digunakan untuk membersihkan rumah warga yang terendam lumpur. Salah satu rumah yang dibersihkan adalah milik Puspa Murni dengan pengoperasian pompa dilakukan bersama warga setempat, Mulizar, didampingi aparat TNI dan Polri. Senang, berantakannya, alhamdulillah, terima kasih. Semua Bapak dipanjangkan umur, mudah rezeki, panjang umurnya ya. Gampang lah daripada pompa-pompa lain, mungkin harus ada sumber khusus kan. Kalau ini anak penampungan langsung pompanya bisa mengoperasikan, langsung airnya bisa dimanfaatkan gitu. Bagus lah pokoknya. Terima kasih atas bantuannya dari tim kepresidenannya. Terima kasih banyak sudah mengayomi masyarakat Aceh yang musibah ini. Mungkin dengan fasilitas pompa yang seperti ini lebih instan ya, lebih cepat prosesnya gitu. Sementara itu di Gampong Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjung, pompa apung digunakan untuk membersihkan fasilitas umum dan lapangan voli yang tertutup lumpur. Pembersihan ruang publik ini diprioritaskan agar aktivitas sosial dan kebersamaan warga dapat segera kembali berjalan pasca banjir. KSP memastikan pompa apung yang dibawa benar-benar menjadi alat kerja di lapangan. Pompa yang portabel dan adaptif ini mampu menjangkau gang sempit dan area padat permukiman, sehingga mempercepat pengeringan rumah, lingkungan, dan fasilitas warga. Langkah ini menjadi wujud kehadiran negara yang nyata dan empatik. Melalui gotong royong KSP, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, proses pemulihan pasca banjir diharapkan dapat berjalan lebih cepat, agar warga segera kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
apung ini merupakan donasi dari keluarga besar kantor staf presiden untuk di 3 titik di 2 kabupaten, Pidi dan Pidi Jaya. Peran pompa yang kami berikan, pompa apung, ini adalah pompa apung portable untuk membersihkan lumpur dengan kekuatan yang sangat dahsyat, kurang lebih daya semburnya 30 meter, sehingga mampu mendorong lumpur yang ada di pemukiman. Kami mohon maaf jika bantuan yang kami berikan ini kurang sempurna, tapi kami pastikan bahwa alat yang kami bawa ini sudah bekerja dan membantu masyarakat secara efektif. Pembersihan menggunakan apung dengan sumber air dari saluran air sawah juga dilakukan di Puskesmas Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Dari Aceh, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi pemandangan di beberapa sudut kota Kupang. Selain karena minimnya kesadaran warga, fasilitas penampungan yang tidak sebanding dengan volume sampah diduga menjadi penyebabnya. Informasi selengkapnya untuk Anda. Beginilah kondisi tempat penampungan sementara di ruas Jalan Tompelo dan Jalan Nangka, Kota Kupang. Volume sampah rumah tangga yang tinggi tampak tak sebanding dengan kapasitas kontainer yang tersedia. Akibatnya sampah meluber hingga ke trotoar. Pemandangan serupa juga terlihat di Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes. Namun di sini tumpukan kantong plastik justru berserakan di pinggir jalan meski bukan titik pembuangan resmi. Aroma menyengat langsung tercium saat melintasi kawasan ini. Keberadaan lalat yang mengerubungi tumpukan sampah mengindikasi sampah telah lama dibiarkan membusuk. Kondisi ini memerlukan evaluasi terkait penambahan kapasitas kontainer serta kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempat yang mestinya. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan ASDP Bolok, Kupang pada Kamis siang berjalan normal dan lancar. Kondisi ombak yang terpantau tenang meski tengah memasuki musim barat, dimanfaatkan ratusan penumpang tujuan Larantuka untuk bepergian dengan nyaman. Berikut liputannya untuk Anda. Meski wilayah Nusa Tenggara Timur sedang memasuki fase musim barat, namun kondisi perairan di dermaga Pelabuhan Bolok Kupang pada Kamis siang justru terpantau cukup tenang. Tidak terlihat adanya gelombang tinggi yang biasanya menghambat aktivitas sandar kapal. Cuaca yang bersahabat ini menjadi kabar baik bagi dunia pelayaran. Dari pantauan di lokasi, arus kendaraan logistik maupun kendaraan pribadi tampak mengalir lancar masuk ke dalam kapal feri tanpa hambatan. Meski harus menempuh perjalanan laut selama kurang lebih 12 jam hingga dini hari nanti, para penumpang mengaku cukup menikmati perjalanan dengan membawa bekal makanan dan bersantai. Perjalanan masih aman, nyaman ya. Kan ini hanya semalam. Kan ini kalau jalan jam 2, mungkin jam 2 dini hari sampai. Ya. Kan hanya duduk, santai, terus bawa memang bekal makan apa, jadi kalau ya bisa menikmati di laut. Kelancaran operasional hari ini memastikan distribusi logistik dan mobilitas warga antar pulau di Nusa Tenggara Timur tetap terjaga sebelum cuaca ekstrim yang diprediksi BMKG benar-benar tiba. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Nusa Tenggara Timur sambut wisatawan asal Australia dalam perkuat kerjasama lintas negara. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.